sekalian output penelitian itu sebenarnya banyak. Bisa berupa skripsi, bisa berupa tesis, disertasi, bisa berupa jurnal, bisa juga berupa laporan-laporan, ya. Laporan-laporan yang kita sampaikan kepada stakeholder. Jadi kita melakukan penelitian bukan hanya untuk menulis skripsi. Ya. Dalam prakteknya penelitian itu kita butuhkan hampir setiap saat dalam semua bidang kehidupan kita. Dalam praktek ya. Anda mau kuliah dulu, sebelum kuliah pasti ada penelitian. Minimal cari info dulu, lihat jurusannya, kemudian banding-bandingkan dengan yang lain. Kita tanya-tanya keluarga, tanya-tanya teman. Kalau ada dosen kita kenal, kita tanya-tanya. Itu kan bagian dari penelitian. Kita mau belanja, kita lihat-lihat dulu, cek-cek dulu, bandingkan. Itu bagian dari proses penelitian yang sederhana. Apalagi untuk hal yang penting, kita mau bekerja, pasti kita penelitian dulu. Cek dulu perusahaannya, cek persyaratannya, cek gajinya, ya kan? Kita mau menikah juga begitu, pasti juga penelitian, ya. Kita lihat siapa latar belakang keluarganya, ya. Kita lihat pekerjaannya, ya. Macam-macam lah. Terutama dalam agama kita lihat harus pastikan dia orang yang beriman, bertakwa, itu yang paling baik, ya kata hadis. Jadi dalam kehidupan ini penelitian itu kita katakan adalah satu proses dasar dalam kehidupan, bukan cuma dalam kuliah, dalam semua bidang kehidupan kita. Semakin kita cerdas di dalam melihat fenomena, di dalam mengambil beragam informasi, kemudian kita olah dalam pikiran kita sebelum kita mengambil keputusan. Semakin cerdas kita melakukan proses itu, biasanya keputusan kita lebih baik dan hidup kita juga menjadi lebih baik. Pasti begitu. Banyak orang setelah terjadi baru menyesal. Banyak orang terlambat namanya. Kalau sudah terjadi baru kita bilang, aduh kenapa saya tidak pikir dari dulu? Kenapa memang saya tidak pertimbangkan? Banyak orang kan begitu. Kenapa saya tidak pertimbangkan memang dulu ya? Kenapa saya ikut sama dia, saya tidak mikir ya? Itu berarti ini orang terlambat menggunakan kecerdasannya untuk mengambil keputusan. Nah, ini adalah, kalau sudah terlambat begitu mau apa lagi? Saudara sekalian, hari ini pertemuan ketiga sebenarnya, tapi saya ingin mereview ya dan kita diskusi-diskusi mengenai materi pertemuan 2 sekaligus materi pertemuan 3. Untuk materi pertama, mengapa kita melakukan penelitian, ya, jenis-jenis penelitian, syarat-syarat penelitian. Saya hanya ingin mereview sedikit sambil kita diskusi-diskusi ya. Yang pertama ya, kalau kita mau bahas mengapa kita penelitian, yang pertama mungkin harus kita paham dulu ya, apa arti atau makna penelitian. Kemudian jenis penelitian. Kemudian yang ketiga sifat ya. Oke, yang pertama, apa arti atau makna penelitian? Saudara sekalian, penelitian ini dalam bahasa Inggris, itu sebenarnya research. Ya, ini sebenarnya satu kata, research, riset. Di Indonesia akan menjadi riset. Makanya ada Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, riset sebenarnya ini terdiri dari 2 kata, re dan search. Re artinya
kembali, set artinya satu proses mencari. Set itu mencari dan mencari lagi. Nah, jadi riset itu, penelitian itu adalah satu upaya untuk mencari dan mencari lagi. Nah, apa yang kita cari? Saudara sekalian, penelitian ini dalam ilmu pengetahuan itu tidak pernah berhenti. Jadi kalau misalnya seseorang meneliti mendapatkan sesuatu, kemudian nanti akan ada lagi penelitian berikutnya. Ya. Inilah disebut dengan riset. Satu proses pencarian dalam ilmu pengetahuan yang tidak pernah berhenti. Karena itu ilmu pengetahuan atau ilmu komunikasi teorinya selalu bertambah. Kenapa teorinya komunikasi selalu bertambah? Itu didapat dari hasil riset. Oke? Karena itu dari waktu ke waktu semua bidang ilmu teorinya itu akan semakin lama semakin banyak. Karena setiap riset ujungnya itu teori. Idealnya itu. Setiap riset itu ujungnya adalah teori. Ujungnya. Cuma kita jarang untuk level-level pembelajaran seperti ini. Kita jarang sekali sampai di level teori. Ya. Bahkan kalaupun doktor, profesor bisa melakukan itu, ya alhamdulillah. Tapi biasanya kita tidak pernah sampai ke situ untuk level-level pembelajaran. Tapi untuk level profesional, para ilmuwan, para ahli, itu ujungnya adalah teori. Jadi riset ini adalah proses ilmu pengetahuan yang tidak pernah berhenti mencari dan mencari lagi kebenaran di dalam bidang ilmunya sesuai dengan perkembangan cara berpikir manusia. Jadi yang dicari di dalam riset itu adalah kebenaran. Yang dicari adalah kebenaran ilmu. Ya, kebenaran ilmu. Karena kebenaran itu banyak. Ada kebenaran agama, ada kebenaran filsafat, ada kebenaran ilmu, ada kebenaran seni. Itu ada di video saya, boleh lihat. Itu saya ajarkan dalam mata kuliah filsafat. Jadi secara umum riset adalah proses pencarian kebenaran melalui satu pengkajian secara mendalam, secara ilmiah yang dilakukan terus-menerus untuk mendapatkan kebenaran. Kalau begitu Pak, kebenaran ilmu itu banyak. Memang kebenaran ilmu itu banyak. Dulu di tahun 40-an ilmu komunikasi yang berkembang adalah teori linear. Orang mengatakan komunikasi itu hanya satu arah. Sehingga yang berkembang adalah teori linear. Ya. Kemudian sekitar tahun 50-an, 60-an, di sini muncul teori yang mengatakan komunikasi itu tidak linear, tapi ada tahapan-tahapan. Nah, di sini muncul misalnya teori 2 tahap, teori multi tahap, ya. Ada namanya opinion leader. Nah, di sini muncul dia, ya. Nah, kemudian sekitar tahun 1970-an, ya, dan seterusnya. Kemudian di sini muncul lagi ada teori transaksional. Bisa saja teori-teori ini ada yang kita tumpati dia, karena tidak bisa juga kita berikan sekat-sekat yang permanen. Ada transaksional, kemudian ada lagi muncul nanti interaktif, ya, dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, secara umum penelitian itu, secara umum ya, penelitian itu menghasilkan teori-teori baru yang terus berkembang ke masa depan. Jadi kalau kita belajar, kita akan mendapatkan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan itu dari waktu ke waktu.
Itulah yang disebut dengan paradigma. Ya, itu yang disebut dengan paradigma. Nanti ada materi paradigma, saya akan jelaskan. Ini penelitian secara umum, pengertian riset secara umum. Pengertian riset secara khusus ya, ini adalah satu pengkajian secara mendalam, ya. Proses pengambilan data, menganalisis, proses menarik kesimpulan, proses pengkajian secara mendalam, ya, pada satu fenomena tertentu untuk mendapatkan satu jawaban. Misalnya yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi itu penelitian secara khusus. Satu pengkajian secara mendalam, mulai dari proses menentukan masalah, mengambil data, menganalisis, kemudian mengolah, ya, menganalisis sambil menarik kesimpulan untuk menjawab satu permasalahan tertentu. Nah, ini dilakukan setiap saat secara khusus. Nah, nanti akumulasinya dia masuk ke sini, ya, akumulasinya nanti masuk. Jadi ini riset berlangsung terus menerus secara khusus. Nah, jadi pengertian riset itu bisa kita pahami sebagai proses pengumpulan data, kemudian pengolahan data, kemudian analisis, dan menarik kesimpulan untuk menjawab satu permasalahan tertentu. Kira-kira itulah yang disebut dengan penelitian atau riset. Proses pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan menarik kesimpulan untuk menjawab satu pertanyaan, satu permasalahan tertentu. Itulah pengertian riset, ya. Paling tidak itu yang saya pahami dari berbagai sumber. Tentu kalau kita buka literatur, pengertian riset itu banyak menurut ahli, ya. Anda boleh lihat. Jadi saudara sekalian, riset ini kita bisa pahami dalam dua tinjauan, ya. Secara umum, ini adalah proses kerja bidang-bidang yang ada dalam ilmu pengetahuan, sehingga paradigma dan perkembangan teori dalam pengetahuan itu terus berkembang. Sementara dalam riset secara khusus, ini adalah satu upaya yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masa-masa tertentu. Nah, apakah ini nanti sampai ke teori? Ini tidak tentu, tidak selalu, ya. Kenapa? Karena ini tergantung apa yang mau dicapai. Tentu kalau penelitian S1, penelitian S2, S3 tidak sampai ke teori. Nah, tapi intinya kita melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan masalah. Oke, paham sampai sini? Ya. Ada yang mau ditanya mengenai makna riset? Jadi yang Anda lakukan adalah proses mengamati fenomena, mengumpulkan data, mengolah data, melakukan analisis, menarik kesimpulan untuk menjawab satu permasalahan tertentu. Menjawab permasalahan masalah. Itulah yang saya berikan pengertian mengenai riset. Nah, saudara sekalian, riset ini sebenarnya di perguruan tinggi, ya. Riset ini di perguruan tinggi bisa kita sebut sebagai sebuah aktivitas yang wajib, aktivitas dasar atau wajib di perguruan tinggi, ya. Karena salah satu fungsi perguruan tinggi adalah memproduksi ilmu pengetahuan. Salah satu fungsi perguruan tinggi adalah memproduksi ilmu pengetahuan.
Karena itu di dalam perguruan tinggi ada tridharma, ada pendidikan pengajaran, ada penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ya. Jadi kita di perguruan tinggi harus melakukan penelitian, karena tanpa penelitian kita tidak dapat memproduksi pengetahuan. Karena melalui penelitianlah kita dapat memproduksi ilmu-ilmu baru, pengetahuan-pengetahuan baru. Paling tidak penelitian ini bagi Anda mahasiswa S1, S2, S3 ini adalah syarat untuk penyelesaian. Ya, paling tidak itu sebagai syarat. Dan sebenarnya esensi penelitian itu adalah cara berpikir seorang ilmuwan. Dan Anda diproses di perguruan tinggi untuk menghasilkan ilmuwan. Jadi Anda dulu sebelum masuk ke perguruan tinggi adalah masyarakat biasa. Masuk di kampus, diproses, belajar-belajar, Anda keluar lagi menjadi seorang ilmuwan, namanya sarjana. Bagaimana Anda menjadi seorang ilmuwan? Anda harus memiliki kemampuan riset. Jadi saudara sekalian, mengapa Anda harus melewati penelitian, harus membuat skripsi, kalau S1, supaya nanti Anda paham cara berpikirnya. Riset itu, bagaimana menerapkan riset itu, dan Anda memiliki skill-skill, Anda memiliki keterampilan riset. Karena ini adalah kompetensi dasar seorang ilmuwan. Jadi jangan dipikir Anda menulis skripsi hanya untuk selesai. Memang itu tujuan jangka pendek. Tapi sebenarnya tujuan jangka panjangnya supaya Anda menjadi seorang ilmuwan. Oke, you understand? Yes. Supaya Anda menjadi seorang ilmuwan. Karena itu kalau kita sudah jadi seorang ilmuwan, tidak mudah kita percaya yang belum jelas faktanya. Tidak mungkin kita secara tepat itu mengambil keputusan sebelum kita pikirkan. Tidak langsung mengukur dulu, cari data dulu, evaluasi dulu, olah dulu, analisis dulu. Begitu cara kerja seorang ilmuwan. Itulah bedanya masyarakat awam dengan masyarakat ilmiah. Karena masyarakat ilmiah itu punya keterampilan berpikir metodologis, kemampuan berpikir riset di dalam pikirannya. Jadi tidak segampang itu kita ketika mendapat info, ketika melihat fenomena, ketika kita membaca berita, tidak secepat itu kita mengambil kesimpulan, kita olah dulu. Ya. Akhirnya apa saja yang kita lakukan, kita pakai prosedur ilmiah. Nah, itu berarti kita sudah berhasil menjadi seorang ilmuwan. Channel